Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terkait dengan konsep TCP/IP pada pengelamatan IP address pada sebuah jaringan. Oke, kita lihat. Nah, konsep dasar TCP/IP. Konsep dasar TCP/IP ini dia merupakan kumpulan protokol di dalam jaringan dengan menggunakan komunikasi ya untuk melakukan pertukaran data antar komputer ya. Kemudian protokol standar pada jaringan internet ini menghubungkan banyak komputer dari berbagai jenis mesin maupun pada sistem operasi yang berbeda ya, agar bisa menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke. Baik, nah kalau kita lihat model dari konsep pengantaran data ya, di mana ada sumber ya dengan data digital ya 01010, ini merupakan simulasi ya, kemudian ada protokolnya, kemudian ada penerimanya atau si destination-nya. Nah, media pengantarnya di sini adalah bisa saja berupa kabel tembaga, fiber optik, gelombang mikro atau satelit ya. Nah, kalau kita lihat pada layar network media ini, di mana si pengirim meliputi beberapa layar ya. Pertama, aplikasi layar paket ya. Jadi paket apa yang akan dikirimkan kepada si destination-nya. Kemudian transportasi layarnya, TCP segmennya, kemudian internet layarnya atau bisa dikenal dengan IP datagram, kemudian data layar linknya, frame-nya, kemudian physical network layarnya ya, ini bisa dikatakan lebih kepada mengacu kepada layarnya. Sedangkan untuk receiver hostnya ya, artinya si penerima ya, aplikasi ini tentu adanya aplikasi layer ya, kemudian transport layer, kemudian internet layer, kemudian data link layer ya. Kedua sisi sebenarnya sama ya, tidak ada yang berbeda ya kalau kita lihat pada network medianya. Nah, kalau kita lihat di tahun 1969 dimulailah penelitian terhadap beberapa serangkaian protokol. Yang pertama dengan tujuan tentu untuk tercipta adanya protokol-protokol umum. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi komunikasi data, artinya meningkatkan efektivitas komunikasi antara host satu dengan host yang lain atau komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dalam menjalankan beberapa komunikasi atau melakukan transfer bit data ya. Kemudian yang ketiga dapat dipandukan dengan teknologi WAN yang telah ada. Kemudian yang keempat adalah mudah dikonfigurasi ya. Nah, kalau kita lihat pada sebuah gambar di atas ya, di mana ada komputer X dan komputer Y dan memiliki tiga buah layer, di mana ada layer application, transportasi, dan network access-nya. Nah, itu masing-masing layar ini memiliki fungsi yang berbeda ya, ada sebagai bertindak aplikasinya, kemudian transportasinya, kemudian ada sebagai network layarnya atau sebagai bisa dikenal sebagai akses ya, akses kontrol, akses protokolnya ya kalau kita lihat. Nah, kita masuk kepada layanan TCP/IP. Nah, kalau kita lihat layanan TCP/IP itu bisa dikatakan salah satunya adalah mungkin banyak yang telah kita gunakan ya, atau aplikasi-aplikasi layanan yang bisa membantu kita dalam mungkin untuk mentransfer data atau mau remote komputer atau melakukan chatting ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini ada beberapa layanan TCP/IP yang biasa kita gunakan atau yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah FTP. FTP ini adalah File Transfer Protocol. Dia bekerja pada port 21. Ya, kalau kita lihat definisinya adalah si user dapat mengirimkan atau menerima file pada dari sebuah jaringan ya, pada komputer satu di transfer file pada komputer berikutnya, atau saudara ingin mengupload sebuah program yang dihosting kepada alamat web misalnya ya. Kemudian ada yang kedua adalah remote login. Nah, remote login ini adalah telnet ya, dia biasa bekerja pada port 23 ya. Kemudian yang komputer main ya digunakan untuk menerapkan sistemnya. Nah, kalau kita lihat protokol yang digunakan itu adalah ada tiga macam ya. Pertama SMTP, POP, kemudian MIME ya. Nah, SMTP itu jelas ya, just simple mail transfer protocol. Dia hanya untuk pengiriman email. Kemudian POP ya,
Post Office Protocol dan IMAP ya, atau Internet Message Access Control. Nah, ini digunakan untuk menerima email ya. Jadi masing-masing protokol itu ada untuk mengirim apa dan untuk menerima email apa. Sedangkan untuk MIME Multipurpose Internet Extension, nah ini digunakan untuk mengirimkan data selain teks. Jadi MIME ini dia mengirimkan data ya. Nah, kita lihat lagi layanan TCP/IP yang lain ya, Network File System atau yang dikenal dengan NFS ya. Dia merupakan pelayanan akses file jarak jauh ya, mungkin banyak yang kita gunakan. Kemudian ada lagi dengan Remote Execute ya, kemudian IRC Internet Related ya, memberikan layanan chat ya. Mungkin dulu bisa kita kenal ada yang IRC, MRC ya, banyak ya. Kemudian ada streaming untuk layanan audio dan video. Nah, kalau kita lihat dari gambaran arsitektur dari TCP/IP ya, dia memiliki beberapa layar ya. Kalau kita lihat ada yang aplikasi layar, transfer layar, dan internet layar, dan kemudian network interface layar sampai dengan bentuk kepada jaringan fisiknya ya. Jadi untuk masing-masing aplikasi layar ini sudah ada bagian atau job-job yang harus dikerjakan. Contohnya misalnya untuk aplikasi layar, nah berarti merupakan lebih mengarah kepada aplikasinya, contohnya seperti FTP, HTTP ya, kemudian SMTP, kemudian transportasi layar ya, dia lebih mengarah kepada TCP dan UDP. Kemudian internet layar dia lebih mengarah kepada IP, ICMP sama ARP ya, begitu seterusnya. Nah, nah, kalau kita lihat pada model OSI, nah ini merupakan OSI model ya, yang mana terdiri dari 7 tingkatan. Ada yang physical, data link, network, kemudian transport, session, kemudian presentation, kemudian application. Nah, jadi masing-masing layar ini sudah memiliki aplikasi atau contoh tersendiri dalam model OSI ini ya, kalau kita lihat ya. Kemudian nanti sampai dengan ke pakai filteringnya, kemudian routernya, artinya control device merupakan pusat device dari protokol ya. Nah, kalau kita lihat contohnya yang berupa fisikal. Nah, fisikal di sini kalau kita lihat contohnya mungkin bisa saja berupa kabel, hub ya, artinya yang berbentuk fisik. Kemudian ada yang berbentuk data link misalnya. Nah, kalau data link ini dia merupakan frame-nya, atau kita lihat mungkin bisa dilihat pada ininya ya, envelopes atau konten MAC address-nya ada pada sebuah nick ya. Jadi nanti kita bisa lihat berapa sih data link atau ininya pada frame pada layer ya. Kemudian network layer, kemudian sampai dengan transport layer, kemudian nanti sampai dengan aplikasi. Nah, aplikasi ini biasanya pengguna ya, artinya si user hanya menggunakan layar dalam membantu akses. Contohnya mungkin remote printer access, kemudian apalagi resource sharing ya, atau apa lagi FTP ya, seperti itu kira-kira ya, kalau kita lihat dari model OSI gambarannya. Nah, kalau kita lihat protokol TCP/IP, nah untuk protokol TCP/IP itu yang pertama adalah network interface layer. Ini merupakan bertanggung jawab dalam melakukan pengiriman data dari media fisik. Contohnya, nah kalau kita lihat contohnya ini ada Ethernet ya, itu bisa dikenal LAN card-nya ya, atau bisa dikenal yang terhubung melalui kabel LAN ya, atau konektornya ya. Kita lihat, bisa lihat di sini. Ini ada beberapa contoh, ada LAN card, kemudian koaksial, dan ini merupakan kabel UTP. Jadi ada BNC, kabel UTP, dan LAN card ya. Kemudian ada yang kenal dengan SLIT ya, Serial Line Interface Protocol. Nah, ini merupakan teknik enkapsulasi data. Nah, berarti data ini akan dibungkusnya ya, untuk ya bisa saja untuk mengamankan data ini agar tidak terjadi kerusakan ya. Data graph IP yang diterima di encapsulasi, artinya dibungkus ya, mungkin dengan menambahkan karakter N ya pada awal atau pada akhir frame ya. Nah, yang kedua, terkait dengan protokol TCP/IP ada yang namanya point to point protocol ya, yang terdiri dari beberapa protokol mini. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya mungkin ini ada beberapa PC1 dengan PC2 di mana dia melakukan komunikasi antara akses point satu dengan akses point yang lain untuk bisa melakukan komunikasi dengan IP address yang berbeda ya. Ini yang dikatakan sebagai point to point ya, kita lihat.
Nah, berarti kalau kita lihat, nah dalam point to point ini dia memiliki beberapa protokol mini. Yang pertama adalah LCP link control protocol. Dia berfungsi membentuk dan memelihara link. Kemudian yang kedua adalah authentication protocol. Nah, dia memeriksa otentik dari si user artinya. Ya. Kemudian ada yang dikenal dengan Network Control Protocol (NCP). Ya, dia mengkoordinasikan bermacam-macam protokol jaringan pada point to point. Ya. Kalau kita lihat dari protokol yang ketiga, ada yang dikenal dengan Internet Layer. Nah, dia biasanya mengacu pada Internet Protocol. Nah, biasanya dia bersifat unreliable sama connectless, kemudian datagram delivery service. Ya. Jadi masing-masing ini sudah memiliki proses dan tujuannya tersendiri. Ya. Contohnya unreliable, dia merupakan protokol Internet Protocol ya dalam menjamin data yang dikirimnya itu pasti sampai kepada tujuannya. Ini unreliable. Ya. Kemudian connectionless. Ya. Jadi dia memastikan paket ini sampai ke tujuan maupun ke asal, ya, tanpa adanya handshake terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah datagram delivery service. Nah, setiap paket data yang akan dikirim adalah independen, berarti artinya inersia terhadap yang lain, ya. Jadi kemudian yang keempat adalah protokol dari transfer layer IP, ya. Nah, ini kalau kita lihat dia mengatur pada aliran data antara dua host, di mana dua host ini adalah mengacu pada dua buah protokol. Ya, pertama adalah TCP dan kedua adalah UDP. Nah, TCP ini adalah merupakan transmisi kontrol protokol. Ya, dia menyediakan service layanan. Contoh, ya, connection oriented, reliable, byte atau streamnya service-nya. Ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian UTP, user data protocol. Ya, kita lihatnya. Nah, ini yang kelima adalah aplikasi layarnya. Nah, ya. Kemudian kita akan membahas terkait dari IP address, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Karena untuk memahami kelas pada IP address, kita harus paham dulu, ya. Kalau kita lihat, kita harus mengingatnya. Jadi rentang dari IP address itu, kelas A itu bisa dikatakan dari 0 sampai dengan 126, ya. Kemudian kelas B, rentang IP-nya adalah 128 sampai dengan 191. Kemudian kelas C, rentang IP-nya adalah 192 sampai dengan 223, ya. Nah, ini harus kita ingat. Nah, kalau kita lihat format IP address, ya, dia sebenarnya terdiri dari 32 bit, ya. Ada 32 bit di mana ada yang berfungsi bisa dikatakan yang dibatasi dengan sebuah titik atau dot, ya. Jadi masing-masing 32 bit itu, ya, dia terdiri dari bilangan biner, ya. Nah, ini merupakan gambaran dari Ethernet frame, ya. Jadi ada yang kita lihat, ya. Jadi panjang total bit itu adalah 32 bit, ya. Saya akan saya jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat, ya. Nah, ini merupakan header dari IP address, ya. Ini merupakan header dari IP address. Kita lihat gambarannya yang terdiri dari 32 bit, ya. Nah, contohnya begini. Nah, saya sampaikan tadi untuk pengalamatan dia terdiri dari 32 bit, yang mana tiap bitnya adalah 8 bit yang dipisahkan oleh tanda titik. Nah, contohnya misalnya seperti ini. 128, 143, 137 dan 144. Ini merupakan sebuah IP address, ya. Nah, di mana IP address ini kita akan melakukan konversi ke dalam bentuk binary, ya. Jadi nilai binary-nya adalah 128, ini merupakan 10000000, ya. Nah, begini. Kemudian begitu juga untuk byte kedua, ya, di mana nilainya adalah 143 1000111. Nah, di mana masing-masing bilangan biner ini, ya, kalau kita jadikan uh, ini nilai, dia memiliki misalnya kita ingin mengkonversi ini nilai desimal,
ya ke dalam biner, maka kita harus pahami dulu desimal ke biner bagaimana, ya. Tuh, kemudian begitu juga untuk yang 137, kemudian begitu juga untuk yang 144, ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing bin ya itu ditandai oleh sebuah titik, ya, untuk 32 bit, ya. Nah, kita lihat dia berupa biner, ya. Jadi atau bisa saja berupa desimal yang mana dipisahkan oleh atau ditandai dengan dot desimal, ya, contohnya. Nah, contoh seperti ini alamat IP yang dot desimal. Nah, nanti kita akan konversi dia ke dalam biner, ya. Kemudian nanti satu byte ini itu dikenal dengan sebutan dengan oktet, ya. Berarti satu oktet ini sama dengan satu byte, di mana satu byte ini adalah 8 byte. Nah, jadi 32 byte ini didapatkan dari 4 oktet, ya. 4 oktet, ya. 4 kali 8, ya. Berarti jadi 4 byte dikali dengan 8 bit, ya. Kira-kira seperti ini gambarannya, ya. Ini contohnya konversi dari biner, ya. Jadi kalau kita konversi ke biner, nah ini. Jadi 1 2 4 8 16 32 64 sampai dengan 24. Nah, kita melakukan kepakatan atau mungkin bisa saja cara sederhananya bisa saja. Misalnya saudara pengen 192 misalnya, ya 192 berarti yang kita lakukan penambahan adalah di angka pada 128 ditambah 64 itu sudah 192. Nah, selebihnya adalah bernilai 0, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, 204, ya. Kemudian 170, oke. 51 sampai dengan 60, ya, begitu kira-kira. Nah, network prefix, ya, dan host number. Nah, network prefix ini bisa dikenal sebagai network ID-nya, ya. Kemudian network number bisa dikenal sebagai network host-nya. Nah, network prefix mengidentifikasikan suatu jaringan, dan host number mengidentifikasikan pada suatu host. Nah, contohnya nanti akan saya jelaskan. Bagaimana kita tahu berapa panjang network prefix-nya? Nah, jadi kita lihat, nah, network prefix itu diidentifikasikan atau diidentifikasikan sama dengan netmask. Nah, kuncinya di situ. Berarti network prefix sama dengan netmask, ya. Kita lihat. Nah, contohnya kalau kita lihat pada gambar ini, ya, ada yang bertindak sebagai network prefix dan ada sebagai host number, ya, di mana terdiri dari 32 bit, ya. Di sini ada sebagai network dan ada sebagai host. Nah, kita lihat contoh yang di bawah dengan IP 176.10.000, ya. Nah, ini networknya adalah 176 dan 10. Hostnya berapa? 00, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat pada kasus berikut, ya, di sini ada terdapat contoh, ya, di mana network prefix-nya atau networknya adalah bernilai 128.143, sedangkan host number-nya 137 dan 1444, ya. Nah, untuk menentukan network ID, nah, network ID adalah 128.143.0.0. Nah, ya, kalau kita lihat 128. Nah, 128 ini untuk menentukan prefix kita harus tahu dulu netmask-nya berapa. Nah, 128 itu merupakan kelas B, ya. Jadi, maka netmask pada kelas B adalah 255.255.0.0, ya, atau dalam bentuk desimalnya adalah FFF000, ya, seperti itu. Jadi, network prefix notasinya adalah 128.143.137.144 per 16. 16 ini didapat dari mana? Ya, ditambahkan, ya. 255 ditambah dengan 255 ini merupakan 8 byte, ya. Jadi saya sudah menyampaikan tadi 8 byte. 1 oktet itu sama dengan 1 bit, sama dengan artinya 8 byte, ya.
Jadi ditambahkan antara 8 byte dengan 255, ini 8 byte ditambah dengan 255 8 byte, maka ini totalnya adalah 16. Nah, itu yang dikenal sebagai dengan prefix notation ya, atau panjang prefixnya 16 bit ya, begitu. Nah, kita lihat ya. Ini merupakan kelas standar yang telah ditentukan pada internet ya. Kalau kita lihat kelas A itu network trafficnya adalah 8 bit, kelas B network trafficnya adalah 16 bit, dan kelas C network trafficnya adalah 24 bit. Sedangkan untuk kelas D dan E itu multicast dan eksperimen. Nah, contohnya kita lihat seperti ini ya. Kelas A dia memiliki 8 bit network prefix, artinya bit 0 sampai dengan bit ke-7 ya. Begitu juga untuk kelas B, bit 0 sampai dengan bit ke-15 ya, karena dia memiliki 16 bit network prefix. Nah, begitu juga untuk kelas C, dimulai dari bit 0 sampai dengan bit 23 karena dia memiliki 24 network prefix ya. Nah, selebihnya apa? Nah, itu selebihnya adalah host number ya, gitu. Nah, kan kelas D kita lihat dia multicast group ID ya. Juga untuk kelas E dia reservoir for future use ya. Nah, ini merupakan klasifikasi pada IP address versi 4 ya. Kelas A, B, C, D, E ya. Kalau kita lihat pada masing-masing byte-nya ya. Ingat, panjang rentang untuk IP address itu adalah terdiri dari 32 bit ya. Nanti saya katakan dibagi-bagi 8 bit 8 bit. Ya, ada yang kelas A dia sebagai network ID atau bisa dikenal sebagai network prefix-nya, lebihnya host. Kelas B juga seperti itu, terdiri dari 16 bit 16 network prefix. Kelas C terdiri dari 24 network prefix ya. Nah, format biasanya kelas A ya. Biasanya formatnya itu bit pertamanya biasanya itu dimulai dari 0 ya, atau panjang net ID-nya adalah 8 byte dengan panjang host ID-nya adalah 24 byte. Nah, panjang net ID ini ya yang merupakan 0 sampai dengan pokoknya bagian yang pertama, sedangkan bagian yang sisanya itu merupakan panjang host ID ya, dimana panjangnya adalah byte pertama dan 0 sampai dengan 127 ya. Nah, jadi kalau kita lihat jumlahnya adalah ada 126 kelas A ya, dimana 0 dan 127 itu dicadangkan ya, artinya tidak digunakan ya. Kita lihat contohnya seperti ini rank IP-nya 1 sampai dengan 126 ya. Jadi dia memiliki jumlah kelasnya hampir sebesar 16 ini ya. Kita lihat IP address-nya di kelas setiap A. 16 sangat banyak jumlahnya ya. Kemudian deskripsinya, dia merupakan untuk jaringan host yang besar ya. Lanjut untuk format kelas B, nah itu bit pertama dimulai dengan 10, panjang net ID-nya 16 bit, sedangkan panjang host ID-nya adalah 16 bit ya. Jadi bit pertama itu terdiri dari 128 sampai dengan 191 di mana jumlahnya adalah 16.384 kelas B ya, di mana rentang IP ada 128 sampai dengan 191, di mana jumlahnya adalah 65.000 ya. Nah, ini dialokasikan untuk dalam jaringan yang besar dan sedang ya. Kelas C begitu. Ya, untuk bit pertamanya dia dimulai dari 110 ya. 110 karena dia byte pertamanya adalah 192 ya. Kita ingat kembali ke awal ya. Untuk kelas A itu dari 0 sampai dengan 126. Kemudian kelas B adalah 128 sampai dengan 191. Kemudian kelas C adalah 192 sampai dengan 223 ya. Itu aja kuncinya. Yang format kelas D ya, terdiri multicast 24 bit 28 bit ya. Ini kelas E yang terdiri dari 28 bit juga ya. Nah, untuk subnet mask, nah subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan ya. Jadi yang saya katakan tadi,
Jadi masing-masing satu oktet itu terdiri 8 bit ya, satu oktet terdiri dari 8 bit. Oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat ya. Nah ini. Jadi kuncinya di sini. Kalau saudara pengen menentukan prefixnya, saudara harus tahu dulu kategori IP address ini termasuk ke dalam kelas A kah dia, kelas B kah dia, atau kelas C kah dia. Ya, kuncinya di sini. Langsung saja ya. Kalau kelas A subnet masknya adalah 255.0.0.0. Kelas B adalah 255.255.0.0. Kelas C adalah 255.255.255.0 ya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa contoh ya di mana subnet mask ya digunakan untuk mendapatkan network address ya dengan kondisi dengan logika mengendkan pada sebuah alamat atau IP pada sebuah host. Contoh, alamat IP-nya adalah 202 246 249 dan 33. Nah, ini kalau kita lihat ini jelas dia terkategorikan pada kelas C. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, untuk network ID-nya ini jelas ya. Kita kembali kepada kelas C karena dia ada 24 byte network prefix. Ya, ingat network prefix itu sama dengan network ID. Maka 202.46.249.0. Nah, kalau kita lakukan dalam kondisi AND di mana alamat IP ya, ini merupakan bagian teratas ini IP, subnet masknya di bawah ya. Kemudian kita lakukan dengan perkalian N ya. 1 dikali 1 maka 1, 1 dikali 1 maka 1, 0 kali 1 maka 0, 0 kali 1 0 ya. Ingat logika pada kondisi N, jika salah satu bernilai 0 maka hasilnya akan 0. Tuh, itu kuncinya ya. Itu seterusnya ya. Maka 0 kali 1 0, 1 kali 1 1 ya, begitu seterusnya. Nah, ini merupakan tabel dari subnet ya. Dia kita lihat CDR-nya mulai dari CDR 8 sampai nanti 30 ya. Kita lihat. Nah, ini merupakan CDR NAT-nya ya. Nah, kita masuk ke default gateway. Nah, gateway ini apa sih sebenarnya? Nah, gateway ini dia merupakan jaringan terhubung ya melalui sebuah perangkat piranti ya. Di mana bisa dikatakan gateway ini atau merupakan alamat sumber dari IP si providernya ya, ISP-nya langsung. Berapa sih gateway dari ISP-nya? Nah, itulah makanya yang dikenakan sebagai alamat gateway ya. Nah, biasanya untuk gateway ini itu harus di defaultkan pada masing-masing klien atau pada masing-masing host ya dalam melakukan hendak pengiriman data ya. Nah, ini broadcast address merupakan suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host pada jaringan tersebut ya. Nah, alamat yang digunakan untuk broadcast biasanya adalah alamat terbesar dari host address-nya ya. Nah, ini merupakan case contoh sebuah latihan ya. Silakan saudara tentukan jenis kelas IP-nya apa, apakah dia termasuk jenis kelas IP A, B, atau C, kemudian subnetnya berapa, kemudian tentukan network address-nya ya, kemudian tentukan alamat broadcast-nya, kemudian tentukan alamat host-nya. Oke, saya rasa cukup terkait dari penjelasan slide saya, materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.